Waktu kita baca kitab Esther, tolong bayangkan Esther itu adalah kita. Suami Esther adalah seorang raja negara adikuasa, tempatnya Iran hari ini di dunia modern ini. Tapi Iran sekarang kan sudah nggak seperti dulu, udah gembos lah. Apalagi Irak. Tapi zaman itu Iran adalah superpower. Belum zamannya Amerika, belum zamannya Inggris, China. Zaman dulu Iran, 100 tahun kemudian dia ditaklukkan oleh satu bangsa namanya Yunani. Tentunya kita tahu dalam sejarah, yang suka sejarah, Alexander the Great, Alexander Agung. Jadi Iran itu adalah negara adikuasa. Nah, Raja Ahasiweros ini memerintah 3 benua, 23 negara, 127 provinsi. Jadi ini orang besar banget, ini besar banget. Dia dulu disebut Wan Wang Zewang, atau dalam bahasa Chinese-nya itu artinya disebut sebagai raja di atas segala raja. Dia nggak patut dapat gelar itu, yang raja di atas segala raja. Di antara puluhan raja, dia satu raja, satu-satunya yang beda. Dia paling tinggi, semua tunduk padanya, itu hanya Kristus. Tapi jadi kalau kita baca buku ini, boleh kita bercermin dengan Esther, tapi jangan kau kira Ahasiweros itu mewakili Tuhan. Oh, sama sekali enggak, dia orang berdosa. Tuhan tiada tandingan. Tapi kita bisa bercermin, kita bisa refleksi dari Esther ini. Kita orang-orang Kristen, gereja Tuhan di atas muka bumi adalah mempelai Kristus, mempelai wanita. Ya, mari kita baca dari cara sudut pandang itu. Hari ini kita akan belajar banyak, ada banyak rema-rema dan nubuatan dari Kristus untuk hidupmu. Kita lihat sekarang mulai pasal 2 dulu. Pasal 2 ayat 19 sampai pasal 3, entah sampai berapa ayat, nanti kita lihat. Mordekai mengetahui suatu kesekongkolan. Ada satu orang namanya Mordekai. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkannya kepadanya oleh Mordekai, sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Berhenti sampai situ dulu. Mordekai ini siapa lagi? Makanya beruntung orang yang sudah membaca Alkitab meresap lebih banyak kalau saya memberikan pengajaran seperti ini. Saya kasih juga satu ringkasan supaya yang belum membacanya juga mendapatkan sesuatu. Mordekai ini adalah ayah asuhnya Esther. Dia sebenarnya adalah kakak sepupu. Tapi karena usianya jauh lebih tua, papa mama Esther mati, dia adopsi. Mordekai ini kerja di pemerintahan Iran, di negara Persia. Tepatnya di sebuah benteng namanya Benteng Susan. Itu adalah salah satu ibu kota di zaman Irak, Iran, zaman kuno itu. Mordekai ini seorang hero, seorang pahlawan, dan dia seorang negarawan. Tapi dia orang Yahudi. Orang Yahudi ini kan berapa tahun silam mereka kan kalah perang, lalu diangkut semuanya ke Babilonia. Babilonia di Irak sana ditaklukkan sama Iran, ditaklukkan sama Persia. Jadi zaman dulu sampai sekarang itu orang itu gonta-ganti yang berkuasa. Baik politik, baik bisnis, semua itu gonta-ganti. Tapi Tuhan yang tidak berubah. Tuhan itu mengangkat raja, turunkan raja. Makanya kita semua harus takut akan Allah. Nah, Mordekai salah satu keturunan orang Yahudi, tinggal di negeri orang, tapi sekarang menjadi seorang pegawai negeri. Mordekai ini papa asuhnya Esther. Esther itu nama kerennya, nama dusunnya, nama aslinya Hadassah. Oke? Saya harap Anda siang hari ini siap mental dan pikirannya untuk saya bombardir dengan informasi dulu, karena ujungnya bukan informasi. Ujung semua ini aplikasi dalam hidupmu. Ya, penting. Saya rasa Bible study seperti ini mendewasakan iman kita. Esther dididik sama papa asuhnya. Mordekai ini luar biasa. Nah, nanti Mordekai ini jadi kunci kemenangan. Jangan Anda kira orang-orang yang akan menyelamatkan Anda dan saya itu orang-orang besar semua. Kadang-kadang Tuhan itu kasih orang-orang yang tidak terduga. Pertolongan dari tempat yang tidak terduga itu selalu cara Allah bekerja. Jadi karena itu never undermine people. Tidak boleh kita meremehkan siapapun dalam hidup ini. Jangan remehkan tukang parkir. Jangan remehkan siapa. Sama orang itu semua harus orangkan. Jangan pandang bulu. Ya. Nah, Mordekai ini ternyata kunci keselamatan raja.
Tapi saya ajak Anda untuk lihat Esther dulu. Esther ini luar biasa. Kenapa dia jadi ratu? Kebaktian sebelum tadi saya jelaskan, dia memang sudah punya wibawanya. Wibawa itu terdiri dari apa? Saya jelaskan tadi, terdiri dari karakter dan kemampuan. Esther memang sudah punya auranya jadi ratu. Jadi cepat lambat kalau Anda sudah beraura, Anda pasti jadi. Masalahnya itu kita jangan jadi orang yang murahan. Jangan jadi orang yang gampangan. Jangan jadi orang yang suka gampangin orang lain. Orang kayak gitu tuh nggak pernah ada yang besar. Saya nggak pernah lihat mungkin saya belum cukup tua ya. Tanya yang lebih tua kali. Pernahkah Anda dan Anda lihat orang yang suka gampangin orang bisa jadi orang besar? Nggak bisa. Sebentar paling jadi orang besar. Nggak bisa lama. Esther ini luar biasa. Dia sekarang posisinya sudah jadi ratu nih. Dia menggantikan ratu pertama, yaitu Ratu Wasti. Esther menggantikan karena Esther itu sangat menghargai kesempatan, sedangkan Ratu Wasti itu orangnya gampangin. Biasanya itu gampangin kesempatan, gampang. Lain kali, selalu ada lain kali. Suatu hari dipecat dia. Esther sekarang posisinya sudah jadi ratu. Mari kita lihat sekarang ayat 20. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkannya kepadanya oleh Mordekai. Berhenti di sana. Jadi untuk waktu cukup lama, raja yang meminang permaisurinya tidak tahu bahwa dia keturunan Yahudi. Mereka pada nggak tahu asal-usulnya. Karena orang Yahudi itu kan campur ya. Kalau dilihat benar-benar kan kayak orang bule. Tapi nggak semua loh. Ada orang Yahudi yang nggak semua pirang. Ada orang Yahudi yang hitam rambutnya. Ada pula kalau Anda ke Israel hari ini, lama ya nggak ke Israel rasanya. Semoga cepat selesai perangnya supaya saya bisa ajak lagi. Ada pula yang berkulit hitam. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang orang ras Yahudi itu ada, tapi kalau Anda nggak bisa nebak, ada juga yang pirang gitu ya. Kita nggak tahu, orang nggak akan tahu dia ini keturunan mana. Ternyata Ibrani dia. She was a Jew, she was Jewish. Tapi dia simpen. Jadi salah satu kualitasnya orang yang kenal Tuhan itu adalah orang yang bisa simpan rahasia. Kita tidak boleh bocor mulut. Karena rahasia di hati kita, rahasia orang pada kita atau rahasia kita sendiri itu adalah wibawa kita. Saya belajar sebagai seorang hamba Tuhan, saya bisa menjaga confidentiality. Saya selalu, itu aja. Kalau people cannot trust my word, what else can you trust about me? Kalau orang tidak bisa percaya perkataan kita, apalagi yang kita bisa dipercayai? Apalagi nggak ada udah. Perkataan kita itu adalah ikatan kita. Nah, kita sekarang lihat ya. Saya menunjukkan pada Anda sesuatu. Esther ini punya satu sifat yang patut kita contoh. Dan itu yang membuat dia itu seperti beda sama perempuan yang lain. Sebab Esther, coba lihat ayat 20b. Sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai. Seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Belajar seperti Yesus, jangan berubah. Yang perlu berubah itu sifat dosa kita. Sifat lama kita perlu berubah. Jangan nyanyi kayak gini, aku masih seperti dahulu. Ikut Yesus 20 tahun masih seperti dahulu itu gimana? Tetapi kalau ikut Yesus ada hal-hal tertentu tidak boleh berubah. Ini menjadi kelebihan orang-orang yang dekat sama Tuhan. Mau dia dari dulu, zaman dulu masih di dusun desa namanya Hadasah. Sekarang dia sudah jadi ratu. Ratu itu seolah-olah punya kuasa setengah kerajaan suaminya. Tetap dia mendengarkan perkataan Mordekai. Look at that. Orang itu belum teruji Bapak Ibu sampai dia pegang kuasa. Belum teruji sampai dia pegang money. Orang berkata, orang itu kelihatan warna aslinya kalau dia di bawah, salah. Itu iya sih, ada benarnya sih. Orang kalau kepepet, terhimpit, tertekan, terpuruk, nah kelihatan kan aslinya. Biasanya baik-baik aja sampai dia digocoh emosinya. Kita langsung lihat orang ini tabiat aslinya. Marah nggak dia? Pukul-pukul meja nggak? Apalagi pukul orang. Betul. Tapi kalau Anda mau lihat asli yang lebih asli, benar-benar sudah core atau sudah betul-betul sampai pada kecik orang itu, sampai kepada bijinya, gampang, kasih dia power, kasih dia money, kasih dia kuasa. Esther tidak berubah, tetap dengar Mordekai. Meskipun dia sekarang ratu, dia tetap
tetap nurut perkataan Mordekai. Ini loyalitas Bapak Ibu. Ini loyalitas. Yesus itu pencobaannya beda liga sama kita. Kalau kita kan jangan, lalu kita lakukan. Kalau Yesus, masalahnya dia bisa Kalau saya hari ini didatangi setan berkata, coba ubahlah speaker ini jadi roti, atau ubahlah tisu itu jadi rujak. Saya akan berkata, haha. Kenapa? Karena saya tahu saya nggak bisa. Tapi kalau misalnya Anda tiba-tiba namanya diganti dari Johnny jadi Midas, bahasa Inggrisnya itu loh, Midas touch itu loh. Misalnya kalau tangan Anda, ini omong kosong, ini halusinasi ya. Tangan Anda pegang apapun juga, dia berubah jadi emas sungguhan yang sekarang harganya gila-gilaan. Kira-kira gatel nggak tangan nggak pegang sesuatu? Pastilah, pasti gatel. Yesus itu dicobai karena dia bisa. Tapi dia tetap humble, tidak bypass. Puasa ya puasa. Dia tidak mengubah batu jadi roti, dia tunggu bapaknya, tunggu waktu bapaknya. Sampai malaikat nanti melayani. You see, you wanna see whether sungguh-sungguh Anda umat pilihan Tuhan, gampang. Apa itu kuasa di tanganmu yang Tuhan percayakan? What have you done with it? Apa yang telah kamu lakukan terhadap itu? Itu pencobaan sesungguhnya. Dia nggak berubah. Saya jadi ingat Daud ini, lompat-lompat ya. Daud itu setelah kerja di istana, dia itu dipanggil sama Saul terus, itu hubungannya dekat sama presiden. Dia tetap pulang gembalain mbek-mbek domba sama bapaknya, ganti jubah kebesarannya, habis main seruling kecapi, dia gembalakan lagi. Sampai papanya suruh bawain dia rantangan ke koko-kokonya, bawain cheese, bawain keju ke kepala pasukan 1000. Untuk waktu itu dia ketemu sama Goliat kan dalam konteks dia tapau sesuatu dari orang tuanya untuk saudara-saudaranya di medan perang. Dia nggak berubah, dia nggak tersinggung. Aku sekarang sudah jadi orang. Lu orang nggak tahu gue siapa ya? Enggak tuh. Esther masih nurut sama perkataan Mordekai. Menurut saya ini harus menjadi panutan buat kita. Berkat itu pasti terjadi, nggak usah dicari. Justru yang perlu diwaspadai adalah takut ketinggian. Takut ketinggian itu bukan kita naik ke atas itu bungee jumping, ngeri, atau roller coaster, itu itu secara fisik. Tapi takut ketinggian secara rohani itu bunyinya begini. Kalau Tuhan mengangkatmu, apakah engkau tinggi hati? Apakah kita berubah? Berubah sih pasti berubah, nggak ada orang nggak berubah, itu setiap tahun makin tua ya. Tapi apakah berubah prinsip hidup kita? Apakah kita sudah berubah semangat kita? Visi hidup kita pun berubah akhirnya. Dari dulu mencari Tuhan, sekarang mencari apa? Jangan berubah. Saya melihat itu terlalu sering, karena saya ini seorang pendeta gembala yang menggembalakan orang itu dari penyerahan bayi sampai penyerahan bayi sampai penguburan orang mati. Servis kami kepada Tuhan untuk umatnya itu dari sampai nggak bersuara meninggal dunia. Saya melihat di masa transisi itu gampang berubah. Anak kecil polos-polosnya ketika dia remaja, lalu pemuda, lalu dia menikah. Saya melihat orang itu berubah, dimakan buaya serigala itu di masa transisi penyeberangan itu loh. Nyebrang sungai Yordan, Laut Merah, itu orang berubah. Banyak orang berubah. Tapi berbahagialah orang yang tidak berubah sama Tuhan, maksudnya komitmennya. Itu Esther, itu Hadasa. Gak heran Tuhan itu sangat berkenan sama orang ini. Dia seperti Yesus kan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kebaktian sebelumnya saya tadi ajarkan kita gak boleh jadi orang aji mumpung. Kita gak boleh jadi seorang oportunis, kecuali menggunakan opportunity dengan baik. Hadasah kita pelajari, dia tidak berubah. Mari kita lanjut ayat 21. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja,
sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Jadi ada suatu konspirasi terjadi. Ada dua orang lah, nggak usah diingat namanya, nggak apa-apa. Bigtan dan Teres. Ya, kalau saya harus ingat karena saya pengkhotbah, saya pengajar. Anda nggak usah ingat namanya, nggak apa-apa. Untuk saya mengingat Bigtan itu gampang. Saya selalu mikir gabungan antara Chinese dan Inggris, Big Chitan, telur besar. Ya, Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida pegawai raja lah ya. Sida-sida ini kayak bahasa Chinese-nya Taijian, atau orang-orang yang dikebiri, laki-laki ini, tapi nggak bisa nikah. Mereka itu harus setia sama raja. Nggak tahu lah, mereka sakit hati apa sama raja, ada ceritanya sendiri lah. Ini semuanya dalam sejarah. Jadi ahli arkeologis semuanya menemukan artifak tentang zaman-zaman itu, Ahasiweros. Dan Bigtan dan Teres ini dua orang membunuh raja lah. Ya, mereka posisinya sangat strategis karena mereka itu penjaga pintu. Jadi keluar masuk raja sudah pulang dari kerja, sudah habis mengadili rakyatnya, mau tidur segala lewat tempat-tempat yang itu kalau dibunuh ya tidak ada orang tahu, zaman itu belum ada CCTV. Tapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Ayat 22, lalu diberitahukanlah kepada Esther sang ratu, dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Jadi lihat ini ya, Esther ya. Kenapa Esther itu diangkat sama Tuhan? Kenapa dibelanin sama Tuhan? Karena Esther nggak pernah cari nama sendiri. Benar-benar dia nggak pernah tanam figurnya. Dia itu perkara itu memang diketahui oleh Mordekai, tapi dia nggak curi kemuliaan. Nggak seperti pemimpin yang begini loh, timnya yang kerja, nanti waktu dapat piala dia berkata, iya saya yang hebat. No, Esther nggak gitu. Esther adalah seorang yang punya prinsip hidup yang sangat baik untuk kita tiru. She gives honor where honor is due. Dia memberikan hormat, penghargaan kepada siapa penghargaan dan hormat itu patut diterima. Kita belajar dari Esther. Seorang yang tidak pernah mencuri kemuliaan, dan dia tidak pernah mencuri mahkota. Dia dapat mahkota permaisuri atau ratu itu fair and square. Karena dia memang punya kualitas yang beda. Kebaktian sebelum minta saya jelaskan, dia nggak ngambil loh, dikasih sama raja kesempatan untuk ambil apapun harta. Dia enggak, dia minta Hegai, salah satu sida-sida yang take care semua perempuan yang akan nanti disayembarakan, mana yang akan jadi pendamping baginda. Dia enggak ambil apa-apa kecuali yang disarankan. Dia ini bukan tipe orang yang mauan, bukan tipe orang yang murahan, bukan tipe orang yang suka gratisan. Bukan tipe orang suka gratisan. Enggak, tentu orang itu harus kaya raya. Kaya karakternya itu enggak ada hubungan dengan materi dulu. Bukan tipe orang yang suka, yang serakah, yang menginginkan sesuatu yang dia tidak miliki, tapi nggak berani bayar harga, sukanya yang murah, atau sukanya yang gratisan. Yang kayak gini tuh justru menjadi pembunuh berkat dalam kehidupan seseorang. Demikianlah yang menjadi pembunuh ekonomi. You have to give honor where honor is due. You give money where money is to be given. Memberikan honor, hormat pada siapa hormat harus diberi. Memberikan money bahkan. Kalau ada orang berusaha misalnya tadi saya bilang salah satu, misalnya saya makan atau apa, atau kemana. Kalau saya tahu itu adalah usahanya, dan itu bidangnya. Dan saya tahu itu adalah sesuatu yang dia gumul, itu sesuatu yang benar-benar dia studi, dan itu menjadi karya utamanya. Saya tidak harap, kalau misalnya saya berhadapan dengan orang gitu, saya diberikan gratisan. I want to pay. I want to pay. I want to honor that person. Aku mau menghormati orang itu. I want to pay. Saya mau menghormati dia. Mentalitas kan kita kan beda. Banyak, wah kalau bisa gratis, kenapa tidak? Loh, kalau memang gratis adalah hak, aku ambil. Tapi kalau gratisku itu ngambil haknya orang lain, nggak mau aku. Please don't make any profit. Di dalam dunia pekerjaan Anda, baik itu sebagai karyawan maupun pengusaha, jangan ambil keuntungan yang tidak patut kita ambil. Jangan mengkorupsi berkat orang lain. Never corrupt. Jangan pernah mengkorupsi berkat sesama orang lain. No, aku tidak mau berkatku dikorupsi kok. Saya juga tidak mau mengkorupsi berkat orang lain. Kalau itu adalah hakmu, saya kasih. Meskipun dia tidak minta. Misalnya, kalau memang tidak boleh ada tipping, tidak boleh memberikan uang kecil gitu ya jangan. Hargai sistem. Tapi kalau memang tidak ada peraturannya, toh kalau Anda tidak kasih, mereka tidak minta. Tapi kalau tidak apa-apa, tidak mengapa itu diberikan.
tolong kasih yang baik. Anda harus hormati orang itu kalau orang itu memberi servis yang baik. Orang Kristen tidak boleh pelit. Saya tidak bicara tentang money. Saya bicara tentang honoring, menghormati dan menghargai sesama. Orang Kristen harus menunjukkan terlebih dahulu. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga Anda bisa mengerti ya ini ya. Mordekai ini gini. Dia mengetahui konspirasi itu lalu diberitahukan kepada yang berwenang. Ketika diberitahukan akhirnya otomatis konspirasi itu dibatalkan. Nggak jadi. Tapi sang ratu mempersembahkan hal itu atas nama Mordekai. Dia bilang ini Mordekai Baginda, Mordekai. Dia ngomong sama panitera negara, suruh masukkan di sana bukan nama Esther atau Hadassah, tapi Mordekai yang menemukan. Memang begitu faktanya. Esther tidak mau campur. Kalau memang kita tidak ada urusan dengan glory itu, reject glory. Tolak kemuliaan. Tolak. Jangan kita gampang menerima pujian hanya karena semata-mata pujian itu tentang kita. Kalau itu tidak benar, faktanya Anda juga berkata, enggak kok, sebenarnya tidak begitu. Anda harus ralat. Hati-hati setiap glory yang kau curi, itu pasti Tuhan izinkan satu duri untuk mendetoksmu nanti. Jadi saya paling takut kalau dapat glory. Kalau saya dapat glory yang saya berhak pun, saya pasti akan akhirnya kembalikan itu ke Tuhan. Saya berkata, ya betul, tapi aku bisa gini sebenarnya juga karena. Nah, tapi kalau itu glory bukan milikku, saya diam aja. Pura-pura dalam perahu, kura-kura sudah tahu. Kura-kura tidak tahu, pura-pura sedang dalam perahu. Gimana sih itu? Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Nah boleh. Setiap glory yang saya telan, itu kalau saya tidak ralat, pasti ada duri nanti yang Tuhan izinkan. Itu bukanlah ujian yang memang menjadi bagian porsi saya, tapi ujian yang saya undang, yang tidak perlu datang. Akan ada duri yang Tuhan izinkan dalam hidup saya untuk memastikan yang kau telan, kau muntahkan. Pernah sekali ada suatu kejadian yang cukup ekstrim. Tapi di hari-hari saya sedang mendidik anak-anak muda. Ya, dahulu ini terjadinya puluhan tahun yang lalu. Ada satu orang makan di satu tempat. Makan bakso atau apa gitu. Semua yang lain fine-fine saja, tapi dia punya lupa ditagih. Dia pergi sama teman-temannya, akhirnya dia juga kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Terus akhirnya dia berkata, aku gak ditagih, aku gak makan. Terus karena saya ada di tempat, karena saya tidak bisa diam. Karena saya pendidik mereka. Yesus kan guru. Jadi kemana-mana harus ngajar. Nggak hanya waktu di mimbar, saya harus ngajar. Nah ini anak-anak muda kalau gini kan kamir nanti. Apa yang ku ajari kan percuma kalau seperti ini spiritnya. Culture baby, culture, kebudayaan, gampang. Kalau itu sudah jadi culture, susah untuk kita ralat. Paham maksud saya? Saya tunjukkan ya. Kalau setan mau merusak satu generasi itu memang hanya dengan merusak. Bukan dengan hajar setiap orang, enggak. Bikin aja suatu kejadian dan itu diterima, turun 10 tahun kemudian itu jadi kebiasaan. Mateng sudah sampai titik itu susah diralat. Saya ada di sana. Saya sebagai guru mewakili maha gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Saya nggak bisa diam. Terus saya bilang, kamu nggak bayar? Kamu nggak bayar? Wah, tapi sudah kejadiannya berapa hari lalu. Saya langsung ngomong. Saya cuma ngomong, asal ngomong. Tapi ternyata saya nggak tahu itu Roh Kudus hinggap pada saya. Saya bilang, apa yang kamu makan bukan milikmu, pasti kau muntahkan. Langsung hari itu muntah-muntah dia. Baksonya keluar semua. Itu bukan 2 hari. Kalau nggak salah hari yang sama lah ya. Atau keesokan harinya pagi, waktu saya ketemu sama saya bilang, apa yang kau makan? Kalau itu bukan milikmu, itu adalah berkat orang. Nggak fair lah. Kalau kamu memang nggak mau bayar, ya nggak usah makan. Ngapain kamu ingini baksonya? Kalau kamu memang nggak mau bayar, nggak usah makan. Kan gampang, nggak usah susah. Toh nggak berdosa, nggak makan. Ya sudah, aku memang nggak berhak atas itu. Memang aku nggak mau bayar kok. Ya udah, itu bukan milikku ya. Saya juga nggak mau ngingini. Ngapain saya pelototin terus? Padahal saya nggak bisa makan. Ngapain? Nggak usah saya siksa diri. I want to be happy. Saya ngomong sama dia, apa yang kamu makan ya? Pasti kamu muntahkan. So, dalam grup ini yang saya ajari, saya bilang, tidak ada orang bila melakukan ini dalam hadirat Allah. Karena saya bawa hadirat Tuhan di tengah-tengah kalian. Saya bilang, nggak bisa. Oh, jangan ngomong gitu segalanya. Sorenya muntah semua, keluar. Saya jadi ingat ayat, Tuhan itu melakukan keputusan utusan-utusannya. Dan dia melaksanakan perkataan hamba-hambanya. Saya sendiri belajar sesuatu dari pengalaman. Oh Tuhan, apa yang kutelan? Kalau memang itu bukan untuk aku, jangan deh Tuhan, ngapain cari penyakit? Itulah sebabnya uang yang bukan milik seseorang, orang Kristen larikan. You trust me,
Uang nggak tentu ganti orang, miliarnya tetap ada di kantong Anda. Pasti ada sesuatu yang miliar nggak bisa beli yang kau sesali nanti untuk memuntahkan semua berkat miliaran yang milik orang. You will never get away. My God is just. Allahku itu adil. You will not get away. Nggak akan. Orang yang larikan, yang rusak rumah tangga orang, you will not get away. Karena itu saya paling takut sama Tuhan. Sebelum kita bicara tentang pembelaan Tuhan, karena istrinya Yesus misalnya ya, gereja itu pasti mengalami pembelaan Tuhan. Salah satu karakteristik daripada mempelai Kristus adalah dibela sama Kristus. Sebelum kita ngomong tentang pembelaan, kita harus bicara tentang pendidikan Allah dulu. Sampai Allah hanya membela orang-orang yang tidak didik. Dia hanya menyesah anak-anak yang sejati, anak-anak gampang dibiarkan. Jadi Tuhan hanya membela anak-anak tulen saja. Jadi sebelum saya jelaskan tentang pembelaan, saya harus bicara tentang kekudusan. Kekudusan tidak tentu tentang moralitas, seksualitas. Kekudusan itu tentang integritas, tentang kebenaran di dalam batin kita. Semoga ini Anda tangkap ya. Prinsip-prinsip ini menurut saya bukan prinsip untuk anak-anak SD secara rohani. Ini adalah prinsip untuk universitas. Saya mau memberikan pada Anda makanan keras untuk Anda cerna. Semoga siang-siang gini Anda bisa mencerna yang ginian ya. Ya, coba katakan kanan kirinya, ayo jangan bengong. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, ayat 23, maka kedua orang itu disulakan pada tiang dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Jadi ada dua orang itu mati dieksekusi. Pasal 3 ayat pertama, mari kita lihat pembelaan sekarang ya. Cepat aja, waktu saya tidak banyak. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamadeta, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros. Dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Berhenti. Siapa lagi nih kok tiba-tiba ada namanya Haman nih bin Hammedata. Garis bawahi, orang Agag. Orang yang agak gimana gitu loh. Oke, siapakah Haman? Kok banyak sekali tokoh di sini? Haman di sini adalah kalau dalam suatu play itu dia itu orang jahatnya lah. Apa namanya itu kalau bahasa kerennya? Antagonis, ya. Dia adalah antagonisnya. Tapi ini kejadian sungguhan. Haman ini adalah orang Agag. Orang Agag itu naik. Dia ini keturunan Agag. Katakan Raja Agag. Raja Agag itu kakek moyangnya itu orang Amalek. Anda ingat gak kejadian saat Saul ditegur Tuhan dan kerajaan diambil dari dia? Waktu dia kalahkan Amalek, dia simpan mbek-mbek dan lembu wagyunya. Lalu gak cuman itu, dia spare atau dia buat tetap hidup, malah berteman berapa minggu. Karena Samuel datang terlambat ke medan pertempuran, Saul biarkan Raja Agag tetap hidup several weeks, beberapa minggu. Kejadian ini dibandingkan sekarang waktu Esther 500 years ago, 500 tahun lalu. Listen, setan yang kau biarkan ucul akan menghantui turun-temurunmu ratusan tahun kemudian. Paham Bapak Ibu Saudara? Tidak ada dosa itu yang murah. Anything you do now, turun. Familiar spirit, setan yang familiar dengan itu akan turun. Terlebih setia Allah Roh Kudus bagi orang yang taat kepadanya, turun-temurun hingga ribuan keturunan. Tuhan setia pada mereka. Cus, pilih siapa yang kau layani. Saul mengizinkan Agag hidup. Ini salahnya Raja Saul. Makanya Saul itu sungguh-sungguh membuat kerusakan besar. Dia boleh dikatakan salah satu raja terburuk Israel. Dia raja pertama. Gara-gara keteledoran yang disengaja oleh Saul, akhirnya keturunan Israel 500 tahun kemudian hampir dipunahkan oleh keturunannya. Mungkin selama berapa minggu itu, namanya kan raja. Saul itu jadikan dia papet lah ya, jadikan dia boneka lah ya, udahlah. Saul itu kan selalu butuh pembuktian diri. Dia itu ada semacam suatu isu penerimaan. Jadi selama berapa minggu saya bayangkan Agag itu pasti dijamu, sorry ya, pasti dikasih perempuan. Karena itu salah satu caranya orang raja-raja zaman dulu, cara-cara kotor. Yaitu politik kotornya mereka. Kasih perempuan. Nah selama berapa minggu itu dia pasti tidur dengan seseorang. Ini loh
keturunannya. Kompromi kita hari ini 500 tahun kemudian akan membahayakan. Oh, lama banget 500, rasanya enggak sih. 5 tahun kemudian akan membahayakan. 15 tahun kemudian pasti akan ada sesuatu yang mau dipunahkan dalam hidupmu. Makanya kalau saya mau berbuat dosa, melanggar firman Allah secara sengaja, enggak sengaja aja kita melakukan banyak kesalahan kok. Kalau saya mau secara sengaja memberontak pada titahnya, saya mikir Tuhan, ini konsekuensinya panjang. Ini konsekuensi yang panjang. You see, the snake you allow to grow, the snake that you did not kill, will turn into a dragon that will kill your children. Saya ulang. Ular yang tidak kau bunuh ketika kau berkesempatan untuk menghabisinya akan berubah menjadi naga merah yang akan menghabisi keturunanmu nanti 5 tahun, 10, 15 tahun lagi dari sekarang. Dan kita tidak mau lihat itu terjadi kan? Lebih baik kau bunuh naganya sehingga nanti keturunan kita hanya menghadapi cacing-cacing saja. Saya selalu ajarkan ini dengan cara yang berbeda-beda, mengingatkan para orang tua untuk mencari Tuhan di masa hidupnya. Jangan suruh anak-anaknya. Anak punya peperangan sendiri. Kalau bisa kita perangi habis supaya sisanya itu anak hanya dapat sparring partner aja. Di sini kita mempelajari sesuatu. Haman tidak seharusnya hidup. Ini adalah kesalahan Saul dan ada jeda waktu berapa minggu muncul pembunuh. Be careful. Oke, lanjut ya. Ayat 2, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Haman ini gaya karena dia mendapatkan promosi. Memang dia ini orang yang sangat-sangat dikenan raja, ya. Muncul satu tokoh baru namanya Haman. Semua orang itu berlutut sama dia. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Jadi Haman ini mendapatkan, mungkin dia berjasa lah, sesuatu lah, ekonomi apa, nggak tahu. Di masa pemerintahan seorang presiden namanya Ahasiweros, seorang raja yang besar, ada salah satu penasihatnya itu yang kuat. Dia punya banyak penasihat, tapi salah satu ini stand out. Salah satu ini memang betul-betul beda banget. Dan mungkin dia adalah anak emasnya, Haman ini. Dikasih macam-macam. Makanya itu hati-hati ya Bapak Ibu. Kalau kita menganak emaskan sesuatu, anak buah, atau apapun juga, kita harus hati-hati. Pastikan kita itu juga studi yang baik. Percaya sama orang itu sangat diajarkan dalam firman. Tapi percaya buta tidak pernah disarankan. Semua pegawai raja di pintu gerbang, raja suruh buat berlutut. Memang dia pernah berjasa, tapi raja tidak perlu over. Karena over justru bisa dimanfaatkan oleh Haman. Sayangnya raja ini tidak detil. Raja ini tidak mau melihat lebih spesifik, lebih dalam lagi sebuah kasus. Pokoknya berjasa, udah gitu. Siapa pernah tahu bahwa orang yang berjasa nanti menjadi iblis utama? Kita harus hati-hati dan bijaksana. Ini suatu konteks saya yang harus kita pelajari. Dan semua orang disuruh berlutut kecuali kecuali Mordekai nggak mau berlutut. Tahu nggak kenapa Mordekai nggak mau berlutut? Karena dia orang Ibrani. Orang Yahudi ditentang keras, sama seperti hari ini orang Kristen diajari. Kita tidak boleh tunduk. Tunduk ini bukan nurut, ngikut, bukan. Nggak boleh sujud menyembah pada apapun juga kecuali Allah yang hidup yang tidak ada formnya. Nggak ada formnya. Ya. Mau pakai diwakili pakai apapun juga itu jauh dari aslinya. Kalau misalnya saya ada seniman nih, ada 10 di depan saya atau selusin sekalian 12. Semuanya bisa ngelukis, tapi ngelukisnya itu jelek semua. Gambar saya nanti hidung saya terlalu betet. Gambar lagi nanti sesuatu gambar badan saya dibikin buncit. Atau dibikin yang terlalu nggak masuk akal, itu bukan aku. Saya pasti ngomong sama mereka, sudah deh, kalian 12 orang, tidak usah gambar saya sama sekali. Ya, nggak usah gambar saya. Daripada saya digambar salah, lebih baik nggak usah. Tuhan ngomong gitu sama setiap orang yang membuat wujud buatan tangan untuk menyembah dan mewakili Tuhan itu siapa. Sehingga orang menyembah pada buatan tangannya. Udah deh, nggak usah dah. Apapun yang kau buat dan pahat, apapun yang kau bentuk, dan kau pasang namaku di situ, nggak mirip sama aku. Itu semua gubuk dibandingkan dengan aku aslinya. Udah nggak usah sekalian. Makanya itu orang Yahudi tahu prinsip ini. Ini roh pengenalan akal yang benar. Itulah kemiripan orang Yahudi dengan orang Kristen hari ini. Kita tidak sujud pada apapun juga
yang menamakan dirinya Tuhan, karena Tuhan tidak kelihatan. Kalau kita mau menyembah Tuhan itu dalam roh dan dalam kebenaran. Dalam roh itu insight. Kebaktian 1 saya ajarkan, spiritual life, kehidupan rohani itu dimulai dari dalam. Sebenarnya kita tidak pakai liturgi seperti apa. Kalau saya mau, saya juga bisa. Saya juga bisa mungkin dress myself in a certain way. Mungkin pakai pakaian gimana. Saya kalau mau holy dengan cara begitu, saya juga bisa. Menurut saya banyak orang juga akan mudah percaya. Saya tidak mau. Karena spiritual life is what's real on the inside. Karena kehidupan rohani itu ada sesuatu yang nyata di dalam diri kita. Kalau kita mau menyembah Tuhan itu dalam roh dan dalam kebenaran. Hidup kita itulah mimbarnya. Anda bisa lihat hidup orang itu. Nah, itu jauh lebih penting daripada orang Farisi yang harus pakai jubah yang seperti tertentu, berdoa dengan cara tertentu. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya coba katakan di sini, Mordekai adalah orang Ibrani asli. Dilarang sujud menyembah apalagi pada orang. Nah, ini raja agak ngawur waktu dia berjasa, tetapi dia terlalu mengagungkan salah satu orang yang di bawah kuasanya, sehingga orang tersebut menjadi-jadi. Justru nanti jadi momok dalam cerita ini. Tapi siapa namanya, si Mordekai tidak mau sujud kepadanya. I refuse. Ini saya kagum. Mordekai ini papanya Hadasa. Jadi saya lihat like father, like daughter, like brother, like sister. Makanya Esther itu juga setia pada Allah. Mordekai tidak mau sujud. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita, saya janji satu hal, kita semua akan alami. Tahun ini bukan hanya tahun berkat. Bukankah disebut tahun kemenangan? Tahun kemenangan itu ada peperangan. Dalam konteks peperangan hidupmu, di mana kita ditekan, dihimpit, dipojokkan, jangan kompromi. Never compromise your faith. Sebab kalau kita kompromi, sesuatu yang Tuhan bilang salah, kalau kita tahu dari firman, ini yang benar kita tidak lakukan, kita kompromi berharap Tuhan pasti maha pengertian, kita menurunkan martabat Tuhan. Karena Tuhan itu raja, kita itu hamba. Tidak bisa kita berkata, Tuhan pasti ngerti lah situasiku. Tidak boleh. Kita mesti percaya. Waktu kita lakukan firman Tuhan, kita percayakan jiwa kita. Sekalipun kalau kita kompromi misalnya, pasti kita dapat kemudahan. Tapi jangan lakukan itu. Mungkin Anda dapat materi, mungkin dapat kesempatan, mungkin dapat benefit yang lainnya. Tetapi sadarkah Anda waktu kita kompromi, sesuatu yang jelas serta-merta firman berkata, seperti Mordekai disuruh tunduk, apa susahnya sih? Cuman sujud gini aja loh, apa susahnya? Toh setelah gitu juga orang lupa. Yang lainnya semua sujud, kok kita sendirian yang masih tegak? Jangan cari penyakit lah, jangan cari perhatian lah. Loh, ada hal-hal tertentu yang kita perlu smart. Ada hal-hal tertentu yang harganya mati. Kita nggak boleh kaku, saya tahu. Cuman ada hal-hal tertentu, diluasin pun nggak bisa. Mesti sudah pada porosnya. Dan dia itu sudah harga mati, tidak negosiasi. Dia sujud gitu tuh nggak bisa. Kalau dia sujud gini aja, mungkin pulang dia aman. Tapi sesuatu di dalam dirinya pasti hancur, jiwanya pasti rusak. Jadi dia nggak mau. Don't do it because it will ruin your soul. It will destroy you on the inside. Kita jadi orang nggak boleh kaku. Tapi nggak boleh kaku itu tetap ada batasnya. Satu titik di mana sudah tidak bisa. Ini hidup atau mati. Ini benar atau salah. Tidak semua dalam hidup ini adalah abu-abu. Ada yang hitam, ada yang putih, harus jelas itu. Itulah sebabnya kita tidak boleh buta peta. Kita harus mengerti firman Allah. Mordekai berkata, no, I'm not going to bow down. Why? Kenapa? Because I am a covenant people of God. Karena aku adalah umat pilihan Tuhan. Kita di dalam tempat kerja kita, hidup kita sehari-hari, ingatlah bahwa kita semua adalah the bride of Christ. Kita semua adalah mempelai Kristus. Dan kita semua, masing-masing kita adalah umat pilihan Allah. Siapa di sini bangga sebagai mempelai Tuhan dan sebagai apa tadi? Ambasador Allah, sebagai umat pilihan Tuhan, umat perjanjian. Berikan tepuk tangan Tuhan. Itu beberapa orang udah mau tepuk tangan nggak jadi tadi. Ya, haleluya. Oke, kita lanjut ya. Setelah mereka menegur dia berhari-hari, ayat 4, dengan tidak didengarkan juga, maka hal itu diberitahukan mereka kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi.
Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Oke, sedikit side track. Kalau Anda mau lihat kecilnya orang itu, orang besar, orang kecil itu dilihat dari sisi apa? Dari sisi hatinya. Betapa kecilnya orang itu. Ini orang adalah orang kecil. Mau tahu orang kecil itu bukan bicara tentang status ekonomi. Orang kecil, orang besar itu bukan dipisahkan dengan itu. Ini orang kecil. Coba bayangin, semua orang tuh sudah sujud sama dia. Toh meskipun dia salah ya, be happy about it. Cuman satu nggak nunduk, itu bisa merusak harinya. Ini tipe orang yang kalau lihat donat selalu lihat lubangnya, nggak pernah menghitung donatnya. Sekali lagi saya nggak suka donat, jadi nggak usah khawatir. Pastor Vilo kok pakai donat terus, pakai ilustrasi, paling gampang soalnya. Amin Bapak Ibu. Ini orang gak pernah happy. Ini tipe orang Kristen ada yang spiritnya kayak Haman gini loh. Segala sesuatu sudah Tuhan berikan ke dia, cuman dia kepingin yang dia belum miliki. Dan sebelum dia punya itu dia gak happy. Selalu ada sesuatu yang dia inginkan, dan kalau dia sudah dapat, dia bosan. Selalu dia kepingin sesuatu yang dia gak miliki, dan sampai dia memilikinya, dia tidak akan pernah berbahagia. Ini Haman banget. Haman itu gak aman hatinya. Ya kayak gini. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai gak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Come on lah. Bukankah semua sudah sujud sama kamu, kurang apa? Satu doang lo gak sujud. Why? Udahlah. Gak bisa orang yang cincai gitu. Gak bisa orang ya sudahlah, atau bahasa Surabaya ya wis lah, itu gak bisa. Selama orang punya spirit gini gak bisa bahagia. Selalu ada sesuatu lain yang iblis cari gara-gara. Setan itu paling suka goda-goda. Setan itu kalau nggak bisa bunuh nggak bisa membunuh kita, membinasakan apalagi, dia akan mencuri dulu sukacita. Dia akan tikel kitik kita. Selalu di area di mana kita nggak punya, dan dia selalu penasaran atau sesuatu yang kok gitu ya. Selalu itu aja. Dan kalau kita fokus ke sana, kita nggak fokus ke Yesus, dan kita mulai masuk segala macam penyakit mental. Itu selalu mulai di situ. Ini Haman banget. Ini setan bekerja dalam hatinya. Kita lihat ayat 6. Tapi ia menganggap dirinya terlalu hina lah untuk membunuh hanya Mordekai saja. Nafsu. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi ketahuan ternyata ini orang Yahudi. Ngamuk dia. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi. Memang sudah bibit bobot bebetnya. Dia itu orang Amalek, sudah bebuyutan dengan orang Yahudi. Jadi sudah ada turun-temurun benci. Ternyata benci itu turun-temurun. Roh kepahitan itu diturunkan, hati-hati. Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi. Kok bisa kesetanan gitu ya? Kok bisa kesumat ya? Padahal cuma satu orang, tapi dia mau bunuh satu bangsa. Nah, ini kesalahan Haman, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Nah, dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Berarti di sana saya bisa bayangkan ruang rapat. Haman ngamuk kan? Wah, waktu dia ngamuk, masalahnya gini, Haman itu tidak punya Mordekai. Yang dia benci malah Mordekai, dia benci orang benar. Ahasiweros sekalipun bukan raja yang benar, tapi dia punya penasihat seperti Mordekai. Mau tahu ya, kalau Anda dalam bahaya, kita dalam bahaya, anak Anda dalam bahaya, usaha Anda dalam bahaya, mau tahu? Gereja pelayanan Anda dalam bahaya, mau tahu? Kalau sekeliling Anda semuanya tidak ada penasihat yang benar, you are in danger. Sungguh, kalau misalnya kita sendiri atau anak kita, keluarga kita, kalau di sekelilingnya, pergaulannya, temannya, tidak ada lagi penasihat yang benar, meskipun bisa bilateral, bisa sifatnya horizontal, vertikal, atau bilateral, ya. Kalau Anda tidak menemukan Mordekai, orang-orang benar, sekalipun belum jatuh, sekalipun belum runtuh, your son is in danger. Anakmu dalam bahaya. Apalagi kalau dikelilingi dengan yes man yang hanya bumbung dia. Nggak tahu bahasa bener nggak itu ya, yang hanya kipas. He's in danger.
Dan kita juga berbahaya kalau kita dikelilingi hanya orang begitu. Karena saya bisa bayangkan ruang rapat Haman, waktu dia cerita, ini ada satu orang namanya Mordekai, bla bla bla. Wah, mereka semua, iya, malah justru sudah tahu dia berapi-api, ciprat minyak. Akhirnya dia buat keputusan yang gila. Bukan hanya tangkap Haman, tangkap Mordekai, dia mau punahkan seluruh bangsa. Betapa conceited dalam bahasa Inggrisnya, betapa sombong dan angkuhnya dia. Mencapai satu titik hatinya membatu dan dia merasa dirinya maha kuasa. This is very dangerous. Inilah titik balik kejatuhannya dia. Mau tahu kalau kita dalam bahaya? Sudah tidak ada Mordekai di sekeliling kita. Kita dalam bahaya. Belum sekarang, nanti kita akan jatuh dan runtuh. Haman mencari ikhtiar membunuh. Tapi gini, waktu dalam pertemuan itu mereka punya satu cara. Zaman dulu itu kalau sekarang ada yang namanya polling, voting, ya, atau kita ambil suara. Kalau zaman dulu mereka itu karena ada superstisinya, karena mereka ini adalah bangsa penyembah dewa, makanya itu mereka mengambil pur, yakni undi. Jadi mereka pakai undi kayak dadu gitu, lihat bulan apa. Kok bisa ya Tuhan tuh sentil dadu itu. Muncul bulan 12, yaitu bulan Adar. Misalnya itu adalah awal tahun. Nanti kita tahu kok, waktu di ayat-ayat berikutnya, kita nggak baca karena waktu. Mereka punya waktu 12 bulan orang Yahudi untuk susun kekuatan. Dan mereka perlu nunggu 12 bulan baru bisa eksekusi, bunuh bangsanya Esther dan Mordekai. You see, even when your enemy is ready to kill you, Tuhan kasih jeda waktu sebelum mereka meruntuhkanmu. Saya jadi ingat ketika mereka keluar di atas laut yang kering, laut merah, Tuhan kasih tiang api, tiang awan di tengah supaya antara bangsa Israel yang dikejar dan yang mengejarnya tidak ketemu. Nggak pernah kita itu diizinkan diruntuhkan itu. Kalau kita sampai runtuh kalah, itu juga karena pilihan kita. Tuhan memberi waktu 12 bulan untuk Esther nanti akan mengubah hati raja. Lalu kebaktian berikutnya saya jelaskan gimana Tuhan putar balikkan 180 derajat. Hunter yang memburu mereka akhirnya diburu. Luar biasa Tuhan itu, sutradara yang terakhir itu di tangan Tuhan. Saya pelajari sesuatu, 12 bulan kemudian mereka itu pakai cara apapun juga sama Tuhan disentil. Kasih waktu untuk umat pilihan. Jagonya Tuhan itu luar biasa. Makanya saya nggak percaya orang jalan sama Tuhan itu bisa dikalahkan. Saya nggak percaya orang yang menyembah Tuhan itu bisa berakhir runtuh. Saya nggak percaya. Kita bisa mengalami kemalangan hidup, tapi iman kita nggak bisa diruntuhkan. Pengharapan kasih tidak akan pernah dicuri. Saya kasih 3 poin sini untuk menjadi konklusi daripada apa yang saya ajarkan. Hari ini storytelling ya. Dan puji Tuhan saya kasih pujian untuk jemaat yang mengikuti, tidak mudah untuk mencerna kayak gini. Ada tokoh-tokohnya, tapi kalau nggak gini dari waktu ke waktu pengetahuan Alkitab Anda tidak akan bertumbuh. Karena itu saya bantu. Ya, 3 poin sini sebagai aplikasi untuk kita semua. Apa yang kita bisa pelajari tentang pembelaan Tuhan, mengalami pembelaan sebagai mempelai Kristus. Kita ini mempelai Kristus semuanya. Kita ini anak-anak Tuhan. Kita anak raja, ratunya sorga lah ceritanya gereja itu. 1, hiduplah sesuai dengan status kita sebagai umat pilihan Tuhan. Never compromise. Never compromise. Saya tidak pernah mau kompromi. Hiduplah sesuai dengan status kita. Saya selalu ingatkan gini, bukan aku harus berbuat begitu, aku harus berbuat begini. Bukan pada behavior atau perbuatan atau kelakuan. Kita harus ingat status kita. Bukan what you do, what you don't do. Bukan apa yang kau lakukan, tidak lakukan. Tapi ingatlah who you are. Ingatlah siapa kita. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. Manusia itu bukan human doing, human being. Kalau yang tahu bahasa Inggris, being itu menjadi, doing itu melakukan. Kita belum melakukan apa-apa aja, nggak bisa berbuat apa-apa, cuman bisa pup, cuman bisa makan, cuman bisa nangis. Kita sudah disebut human. Siapa bunuh bayi? Dia disebut sebagai pembunuh manusia. Kita human being. Jadi sebelum Anda melakukan apa, tidak melakukan apa, ingatlah dulu siapa dirimu. Aku anak Tuhan. Aku ambasador Kristus. Aku utusan Kristus. Aku ini mempelai wanita sorga. Kita ini gereja itu mempelai wanita. Kristus adalah mempelai pria. Aku tidak boleh sembarangan hidup. Dan berarti kalau aku adalah mempelai, aku berhak atas setengah kerajaan atau bahkan sekerajaan bersama dengan suamiku. Dalam kamusnya Kristus,
Tidak ada print up kok, tidak ada perpisahan harta kok. Pemisahan harta, nggak ada. Ya ada kalau hari ini di zaman ini karena memang untuk alasan praktis misalnya. Tapi secara rohani dalam kerajaan Tuhan, kita dan Kristus nggak bisa harta. Karena itu Kristus berkata, kuncinya di kamu ya, Hani. Hai istri, kuncinya di gereja. Apa yang kau ikat terikat di sorga. Nggak kebalik loh ya. Apa yang sorga ikat kamu ikat ya di bawah. Enggak. Tuhan berkata, kamu yang inisiatif. Apa yang kamu ikat terikat di sorga. Tapi kita nggak boleh ngikat sembarangan. Baik Tuhan, aku pakai untuk mengikat mulut istriku. Loh, nggak terikat karena Tuhan nggak berkenan. Itu salah pakai kunci itu. Itu kunci bukan untuk diaplikasikan, bukan salah gunakan. Ya. Tapi kita pakai itu melakukan yang tepat. Aku ikat suamiku ya, biar dia nggak kemana-mana ya. Kita pakai untuk dengan cara yang benar. Tuhan berkata, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Ya kalau suaminya perginya ke tempat yang salah ya ikatlah. Dalam nama Yesus Tuhan aku berdoa supaya terjadi ikatan pertobatan. Amin. Tapi di tangan kita loh, yang kau ikat terikat di sorga, yang kau lepas terlepas. Jangan kebalik ya, bukan dari sorga melepas maka terlepas di bawah. Kalian yang melepaskan. Tuhan bilang sama istrinya, istilahnya mempelai Kristus yaitu kita. You do it. You ask, it will be given you. Luar biasa. Merinding saya. Kalau kita adalah anak, berarti kita adalah ahli waris. Jadi saya ajak Anda melihat bahwa kita harus hidup sesuai dengan status kita sebagai umat pilihan Tuhan. Itu kebanggaan. Sekalipun kita kadang-kadang harus membayar harga karenanya. 2. Selalu ada waktu jeda untuk berseru sebelum runtuh atau jatuh. Don't believe. Kalau misalnya Anda hari ini dirundung masalah, meskipun Anda takut, jangan panik. Takutlah nggak apa-apa, bawa ketakutanmu pada Tuhan. Ingatlah prinsip ini kau pegang. Jangan kecewa, jangan putus asa. Sebab selalu Tuhan cipta waktu jeda sebelum keruntuhan atau kejatuhan terjadi. No one, termasuk hamba Tuhan yang jatuh semalam itu tidak ada. Itu sudah erosi, kompromi hari per hari. Jadi biasa dulu. Tidak ada orang jatuh. Jadi kalau Anda dengar si itu jatuh, jangan Anda jadi hambar hatinya, dia aja jatuh. Enggak, itu ada story-nya yang Anda tidak tahu. Itu sudah ada komitmennya untuk terus melanggar, terus kecil-kecilan, sampai naik dosisnya hingga jatuh beneran. Tuhan selalu cipta jeda waktu sebelum seseorang jatuh. Jadi kita tidak harus jatuh, kita tidak harus runtuh. Katakan amin. 3. Tuhan siapkan kemenangan kita sebelum musuh tiba dan beraksi. Ingat tadi pasal 2 yang kita baca, terjadi konspirasi, itu loh, Big Chitan itu loh, telur besar, Bigtan dan Teresh. Itu kejadiannya sebelum Haman. Jadi Tuhan itu bisa merancang demikian rupa sesuatu itu terjadi, dan itu menjadi jasa dan solusi sebelum problema sesungguhnya tiba. Luar biasa loh. Waktu Tuhan itu selalu tepat. Salah satu berkat orang yang dikenan adalah dia selalu jalan di waktu Tuhan. Ada blessing of timing itu ada. Selalu timingnya itu pas. Selalu timingnya gitu. Aneh. Dia menemukan konspirasi dan sama Esther dimasukkan atas nama Mordekai. Itu semua kejadian persis sebelum Haman dipromosikan, ditinggikan, lalu kesumat kesetanan. Sebelum itu terjadi. Jadi Tuhan sudah tahu masalah apa yang akan menimpa kita, dan Tuhan sudah sediakan solusinya di masa lalu kita. Sudah disediain di masa lalu kita. Makanya orang yang panik tidak bisa lihat masa depan. Bukan hanya itu, orang yang panik tidak bisa lihat masa lalu dan bisa leverage atau bisa capitalize atau bisa memanfaatkan apa yang Tuhan sudah taruh sebagai senjata kemudian. Makanya jangan panik. Jangan panik. Kalau saya panik, saya masuk ke hadirat Allah, saya tenang. Setiap orang itu punya kepanikan sendiri, di mana itu di area dia tidak kuasai. Di situ kita harus undang Tuhan. Tuhan siapkan kemenangan kita sebelum musuh tiba dan ketika musuhnya beraksi. Haman, kau akan segera kau akan segera disulang, kau segera akan digantung. Ini Haman, seperti Bigtan dan Teres. Nanti di kebaktian berikutnya saya jelaskan gimana Haman berakhir. Oh, belum sih, hari ini nggak sampai ke Haman mati, tapi kita mulai menuju ke situ. Tapi saya berdoa semoga 3 poin ini mengingatkan kita bahwa ada Allah yang membela kita. 1, 2, 3, munculkan, sudah? Silakan mau difoto, please. Inilah cara Allah membela kita ya.